Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita melanjutkan kajian fikih kurban. Cuma sebelum melanjutkan fikih kurban, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hari ini kita sudah masuk 10 hari Dzulhijjah. Kalau di kalender saya tanggal berapa akhirnya? Kalau Dzulhijjah tanggal 3, oke. Tanggal 3. Oke. Senin tanggal 1, Selasa tanggal 2, Rabu tanggal 3. Sekarang sudah masuk tanggal 3. Bon. Yang ingin saya sampaikan, ada satu hadis riwayat dari Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang kalau kita beramal soleh, kalau kita beribadah, lebih dicintai, lebih tinggi pahalanya dibandingkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ini yang sering saya sampaikan. Kita itu sering terfokus kepada 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya kalau masjid itu 10 hari terakhir Ramadan itu rame. Masjid 10 hari Ramadan itu rame, ibadah banyak. Koyok-koyok kalau 10 hari terakhir Ramadan itu semuanya masuk surga. Mulai pengajian ya rame, tahajud ya rame, qiyamul lail rame, sembarang rame. Itu kalau 10 hari terakhir Ramadan. Padahal kalau kita lihat ada 10 hari yang tidak kalah keren, tidak kalah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah sekarang ini, jadi seharusnya kalau lihat hadis riwayat Bukhari, sebagaimana 10 hari terakhir Ramadan masjid ramai, harusnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah harusnya juga ramai. Orang semangat ibadah 10 hari terakhir Ramadan, harusnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga semangat. Cuma masalahnya 10 hari terakhir Dzulhijjah ini kalah keren, kalah ngetren sama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal tidak kalah mulianya. Rasulullah ditanya, "Walal jihad ya Rasulullah, apakah pahala jihad masih kalah dengan orang yang ibadah optimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?" Kata Rasulullah, "Walal jihad." Bahkan ibadah jihad pun itu kalah ibadahnya, kalah pahalanya dibandingkan ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu-satunya orang mati yang tidak disolati, tidak dimandikan itu hanya orang yang mati syahid jihad fisabilillah. Ulama top dunia kayak apapun, ahli ibadah kayak apapun, alim kayak apapun, kalau mati pasti dimandikan, pasti disolati. Satu-satunya orang mati yang tidak usah dimandikan, tidak usah disolati adalah orang yang mati syahid jihad fisabilillah. Itu pun ibadahnya, pahalanya masih kalah dengan orang yang ibadah optimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya eman-eman ini kalau jenengan tidak optimalkan, harusnya semangat kita sama dengan semangat ketika 10 hari terakhir Ramadan.
Nah, para jamaah yang saya hormati, apa keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini? Ibadah yang lebih utama adalah, paling utama itu ada dua. Selain sodako, selain baca tasbih, yang pertama adalah puasa. Puasa di bulan 10 hari bulan Ramadan, Dzulhijjah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu aslinya 9 hari. Dari tanggal 1 Senin kemarin sampai tanggal 9 Selasa depan. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya di hadis riwayat Abu Dawud dikatakan kana Rasulullah yasumu tis'adil hijjah. Rasulullah itu sering puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau jenengan sing kuat poso asline mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau jenengan wis kadung kemarin ndak puasa bisa mulai sekarang. Berarti besok tanggal 4. Berarti saya nututi 5 hari nggih. 4, 5, 6 sampai 9. 9 hari kalau ndak bisa ya mulai besok. Tingkatan kedua, ambil 2 hari. Ya kalau tingkatan pertama 1 sampai 9. Ini Rasulullah SAW sering puasa 1 sampai 9. Kalau jenengan ndak nutut ya pokok mulai nih. Yang kuat puasa mulai besok berakhir hari Selasa. 5 hari berarti. Nah, kalau ndak bisa tingkatan kedua 2 hari. Apa 2 hari itu? 1 tanggal 8 namanya Tarwiyah. Berarti Senin depan. Yang kedua tanggal 9 namanya Arafah, Selasa. Kalau jenengan ndak bisa mulai besok puasa ya minimal ambil 2 hari, Senin, Selasa. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Kalau ndak bisa tingkatan ketiga, ojo ditawar maneng. 1 hari. Yaitu Arafah. Tanggal 9 Arafah. Nah, ini kalau bisa wis tanggal, tapi kalau bisa kalau saya minimal lah kalau nggak bisa itu 2 hari lah. 8 9 Senin Selasa. Jadi puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tapi kalau mentok jangan tidak bisa, minimal jangan ditinggalkan puasa Arafah. Karena puasa yang sangat dijaga oleh Rasulullah itu adalah puasa Arafah. Paham nggih? Dari Selasa. Kalau bisa puasa. Pun, para jamaah, puasa Arafah apakah harus sama dengan wukuf di Arafah? Tidak harus. Jadi umpama Arab Saudi penetapannya wukuf di Arafah hari Senin, kita tetap puasanya hari Selasa. Kenapa? Karena masing-masing negara matlaknya beda. Bahasa falak itu namanya matlaknya beda. Bahkan ulama Saudi sendiri, Syekh Utsaimin itu beliau mengatakan bagi orang yang tidak tinggal di Arab Saudi tidak harus puasa Arafah itu sama dengan wukuf di Arafah. 1. Nomor 2, apa dalilnya? Rasulullah puasa Arafah dengan wukuf di Arafah lebih dulu mana? Puasa Arafah. Rasulullah itu di hadis Bukhari, beliau itu haji cuma sekali, umrah 4 kali. Beliau itu haji cuma sekali, yaitu haji wada. Menjelang beliau wafat 1 tahun, menjelang beliau wafat. Dan Rasulullah puasa Arafah itu jauh lebih lama dibandingkan sebelum beliau wukuf. Makanya kata ulama, wukuf dengan puasa Arafah itu beda. Tidak harus sama. Makanya paling enak ambil 2. Kenapa kok ambil 2? Mbok menawa Arab Saudi menentukan Arafah wukuf hari Senin, sedangkan kan sudah puasa Tarwiyah. Makanya tadi saya katakan kalau bisa itu ambil 2. Tarwiyah hari Senin, kemudian Arafah tanggal 9. Paham nggih? Apa keutamaan puasa Arafah? Di hadis Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal lati qabla was-sanatal lati ba'da. Puasa Arafah itu di hadis Muslim, saya berharap kata Rasulullah bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, dosa 1 tahun setelahnya. Begini, Dzulhijjah itu kan bulan terakhir.
Kalau di kalender Masehi kan Desember. Di kalender Hijriah yang terakhir apa? Dzulhijjah. Maka ibarat kita punya baju kita itu sudah dipakai setahun, wis kotor, wayahe diumbah. Ya dicuci, mulai Muharram dipakai sampai Dzulhijjah, maka waktunya dicuci. Sama dengan baju, mata kita, anggota tubuh kita itu juga banyak dosanya. Saya tanya, jenengan matanya hanya lihat Al-Quran, apa juga lihat yang lain? Macam-macam kan? Ya scrolling TikTok, ya delok deracin, ya delok drakor, kan wis dosane akeh. Numpuk kan? Wis telinga jenengan itu hanya mendengarkan murotal Al-Quran apa ya sekali dengarkan dangdut. Wong sak kuplone kan ya krungu. Maka telinga kita itu ya Masya Allah dosanya banyak. Mulut kita jenengan selalu zikir atau plus rasan-rasan. Hanya baca Quran apa termasuk nyelatu tonggo, nyelatu bojo? Artinya mata, telinga, mulut ini ibarat baju. 1 tahun sudah dipakai. Dosanya banyak. Makanya waktunya dicuci supaya nanti awal tahun wis bersih. Nah, Muharram sudah bersih. Apa cara nyucinya? Ayo puasa Arafah. Makanya saya sering ngomong, usahakan Arafah puasa. Karena Arafah itu ibarat akhir tahun wayahe ngumbah anggota tubuh dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Nomor 2, kalau saya ibaratkan puasa Arafah itu kayak deterjen, itu double protection. Karena puasa Arafah itu bisa menghilangkan noda yang lama dan bisa menjadi protection untuk datangnya noda yang baru. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan Arafah itu bisa menghilangkan dosa setahun sebelumnya, bisa menjaga diri supaya tidak gampang dosa di tahun setelahnya. Jadi kalau jenengan puasa Arafah diterima 1, tahun kemarin dosanya habis. Nomor 2, puasa Arafah ini yang akan menjadi tameng supaya kita tidak gampang dosa dan maksiat selama 1 tahun setelahnya. Makanya saya sering mengibaratkan double protection. Itu namanya puasa Arafah. Paham nggih? Ini yang usahakan puasa Arafah. Lah puncaknya nanti kurban. Karena puncaknya kurban, kita hari ini akan melanjutkan fikih kurban. Terakhir bahas kurban sampai pundi? Masih ingat? Napa? Distribusi selesai? Disinggung atau jetel kemarin? Sama detail ke? Kalau distribusi detail niat sudah. Cara niat belum? Niat kurban. Sudah napa dereng? Cara niat? Belum nggih. Kurban betina jantan sampun nggih. Niki patungan sampun. Patungan sampun. 1 kambing 1 keluarga sudah. Sudah. Distribusi kurban sudah. Penjualan kulit sudah. Sudah. Oke. Nah, saya ingin sedikit cerita sebelum saya lanjutkan ke sini. Saya ingin cerita tentang niat kurban. Jadi niat kurban itu ada 3. Nah, niat kurban itu ada 3. Ambil salah satunya. 1, kapan niatnya kurban? Waktu menentukan. Jadi jenengan niat kurban itu begini. Ada 2, ada 3. 1, jenengan beli kambing. Waktu jenengan ngomong ini kurban saya, itu sudah bisa niat. Artinya kalau saya beli kurban, kemudian saya ngomong ini kurban saya dan saya niat, maka nanti waktu diberikan panitia tidak usah niat sah. Waktu nyembelih tidak usah niat juga sah. Paham nggih? Pun. Di sini biasanya hewan kurban dikasih nama, dikasih kan supaya yang nyembelih dibaca kan, didoakan dan diniati. Itu aslinya tidak wajib. Tapi sunnah dianjurkan ketika nyembelih memang dibaca Allahumma taqabbal min, namanya siapa? Ya Allah, terimalah ini kurbannya siapa. Tapi itu tidak wajib. Jadi kalau ada orang niat pada waktu, contoh ini kasusnya begini, ada 3 kasusnya. 1, boleh tidak kurban atas nama hamba Allah?
Boleh enggak? Boleh. Karena si hamba Allah waktu beli kurban kan pasti niat. Nggih mboten? Si hamba Allah ini loh, si hamba Allah waktu kurban kan dia pasti niat. Waktu dia ngomong ini hewan kurban saya kan pasti niat. Waktu diberikan ke panitia dia tidak menyebutkan nama. Pertanyaan saya, sah enggak? Sah, karena kan niatnya di hatinya dia. Paham nggih? Ada contohnya kemarin tuh di masjid itu ada sapi gede atas nama hamba Allah. Terus si hamba Allah ngomong, ikuti aku. Si hamba Allah. Oke. Jadi kurban atas nama hamba Allah itu sah. Kenapa kok sah? Karena dia pasti niat. Dan niatnya itu kan niatnya dia. Waktu nyembelih disebutkan tetap sah. Paham nggih? Kasus pertama. Kasus kedua. Ada kambing ndak ketemu punya siapa? Jenenge wis ilang. Jadi ada 5 kambing gitu nggih. Kan ada biasanya tulisannya, tulisannya itu kok hilang be? Pertanyaan saya, bagaimana nasibnya kambing ini? Tetap disembelih atau enggak? Tetap sembelih karena yang kurban kan pasti niat. Paham nggih? Enggak usah disebutkan, enggak masalah. Kasus ketiga. Ini kambingnya Pak Ahmad. Ini kambingnya Pak Muhammad. Panitiane mungkin mikir cicilan akeh. Rodok bingung. Sing kambinge Pak Ahmad dijenengi Pak Muhammad. Sing kambinge Pak Muhammad dijenengi Pak Ahmad. Jadi waktu nyembelih sing Pak Ahmad waktu nyembelih yang nyembelih ngomong ini kurbannya Pak Muhammad. Waktu nyembelih punya Pak Muhammad ngomong ini kurbannya Pak Ahmad. Sah atau enggak? Sah. Karena niatnya kan tadi sudah. Paham ya? Makanya tadi saya katakan niat itu pertama waktu menentukan kurban saya itu niat. Maka setelah dia niati, setelah itu sudah aman. Yang kedua, niatnya waktu nyerahkan ke panitia. Jadi waktu Pak, iki kurbanku, maka dia niat, itu cukup. Waktu nyembelih tidak usah niat apa-apa. Atau yang ketiga, waktu nyembelih. Jadi niat kurban itu ada 3. Bisa waktu beli kurban, diniati kurban, dan dia ngomong ini kurbanku. Atau yang kedua, waktunya niat ketika berikan ke panitia, dia niat ini kurbanku. Atau yang ketiga, niatnya pada waktu yang nyembelih. Biasanya saya yakin orang yang kurban pasti minimal waktu beli niat atau waktu berikan ke panitia pasti niat. Maka andaikan ada nama yang ketukar, ada nama yang hilang, waktu nyembelih namanya tidak disebut, itu secara fikih hukumnya tetap sah karena sudah diniati sebelumnya. Paham nggih? Ini yang perlu difahami bersama. Nah, lanjut. Kurban untuk non muslim. Kurban untuk non muslim itu kalau kurban wajib ulama sepakat tidak boleh. Kurban wajib itu apa? Kurban karena nazar. Saya nazar kalau saya sembuh saya akan kurban, maka tidak boleh untuk non muslim. Tapi kalau kurban sunnah itu ada beberapa ulama yang memperbolehkan. Kurban sunnah itu ya seperti biasanya itu bukan karena nazar. Kenapa kata ulama? Karena kurban wajib itu seperti zakat. Zakat itu khusus fakir, miskin, muslim. Tapi kalau sedekah ke orang kaya ya boleh, non muslim juga boleh. Kurban sunnah itu kata ulama sama dengan sedekah. Okay? Makanya Syekh Hisamuddin Affana beliau mengatakan warrajih, pendapat yang kuat, ya juzu it'amu ahli dhimmah minha. Boleh memberikan non muslim kurban, bagian dari kurban. Wa khosatan in kanu fuqara, terutama kalau mereka fakir, atau tetangga atau kerabat atau taklifan liqulubihim. Makanya di sini kalau ada tetangga non muslim supaya bentuk toleransi boleh ikut pendapat yang mengatakan dikasih kurban sunnah diperkenankan. Di sini ada beberapa kurban yang juga non muslim dapat nggih? Dapat nggih, enggak apa-apa. Yang penting bukan kurban nazar. Paham nggih? Pun.
Waktu nyembelih kurban itu kata ulama, kurban itu sunnahnya itu disembelih agak pagi. Aslinya begini. Bedanya Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri itu sunnahnya kita itu sebelum sholat sudah makan. Jadi sunnahnya kalau jenengan Idul Fitri mari subuh sarapan baru berangkat ke masjid. Karena nanti biasanya setelah Idul Fitri tamu akeh, tidak sempat sarapan. Tapi kalau Idul Adha aslinya sunnahnya setelah subuh tidak usah sarapan. Kemudian sholat id. Apa tujuannya kata ulama sunnah tidak sarapan? Supaya nanti bisa sarapan daging kurban. Makanya itu terjadi kalau nyembelih kurbannya cepat. Aslinya ngoten, aslinya itu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu biasanya beliau sebelum pertama kali beliau berangkat ke masjid itu tidak makan, langsung sholat cepat-cepat. Makanya kalau Idul Adha itu sunatnya aja suwe-suwe. Sholatnya dipercepat. Setelah itu dari sholat persiapan kurban juga cepat. Setelah itu dibagikan supaya bisa untuk sarapan. Nah, masalahnya sekarang sunnah ini hilang. Karena kalau pakai sunnah ini banyak yang pingsan karena kelaparan. Kawit oleh daging ngenteni zuhur. Aslinya dulu itu ya jenengan tahu kurban itu bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Udhiyah itu satu kata dengan duha. Kenapa satu kata dengan duha? Karena hewan kurban itu aslinya nyembelihnya yang paling bagus waktu duha. Pertanyaan saya, waktu duha jam berapa? Jam 6, jam 7 kan? Aslinya waktu nyembelih kurban ya jam gitu, jam 7 pas mari nyembelih mesti dibagi. Makanya sarapan jam 8 masih bisa. Paham ya? Di sini selesai bagi jam berapa? Jam zuhur. Makanya kalau jangan pakai sunnah yang ini, kayak banyak yang pingsan ini duha. Jadi waktunya kurban itu adalah seperti waktu duha. Paling cepat, paling bagus. Lanjut. Para jamaah yang saya hormati, boleh tidak nyimpan daging kurban? Rasulullah pernah melarang nyimpan daging kurban. Kenapa kok nyimpan daging kurban itu dilarang? Karena pada waktu itu ada paceklik. Maka Rasul mengatakan jangan sampai kalian nyimpan daging tonggone onek sing luwe. Tahun depannya ternyata tidak ada paceklik. Makanya Rasulullah SAW memperbolehkan nyimpan kurban. Makanya sekarang nyimpan kurban kata ulama boleh. Jenengan hewan kurban disimpan di freezer sampai setahun, oleh nggak? Nggak apa-apa. Nah, contohnya apa? Nyimpan kurban ini dijadikan kornet. Sekarang banyak NGO, yayasan-yayasan itu karena kebanyakan daging kurban itu akhirnya dijadikan kornet. Itu boleh enggak? Boleh, karena nyimpen kurban itu pernah dilarang memang di hadis Bukhari, tapi kemudian diperbolehkan. Nah, usul saya jenengan kalau kurban itu kalau sekiranya aman, tetangga ya wis akeh ya simpen ndak apa. Tapi kalau sekiranya tetangganya luwe ya ojo nyimpen. Paham nggih? Orang dulu kalau sekarang ada freezer kan. Kalau dulu itu biasanya daging kurban itu dijadikan apa? Dendeng. Saya masih ingat ibu saya itu kalau dapat daging kurban itu digawe dendeng bisa dapat 3 bulan, 4 bulan belum habis-habis itu. Gajinya itu kemudian dijemur, itu bisa jadi minyak. Orang dulu kan gaji itu dijemur, nanti kalau mau masak nasi goreng itu yang minyaknya gaji itu. Itu boleh, karena nyimpen kurban itu boleh. Paham ya? Lanjut. Nah, menjual daging kurban sudah saya skip, saya percepat sampai ini tadi sudah penyembelihan kurban. Nah, begini. Kurban itu sunnahnya untuk nyembelih kurban itu sunnah disembelih sendiri. Saya ulang lagi, kurban itu sunnah disembelih sendiri. Kenapa kok sunnah disembelih sendiri? Karena Rasulullah SAW itu kalau nyembelih kurban hampir setiap beliau kurban disembelih sendiri. Makanya ulama mengatakan sunnah menyembelih sendiri kecuali bagi perempuan. Kalau perempuan sunnah diserahkan ke wakil. Bahasa kita sekarang panitia. Makanya aslinya kurban itu ya dibeli dewe, dibagekno dewe. Adanya panitia itu hanya di Indonesia.
Saya tanya ke teman-teman saya kuliah di Azhar, itu tidak ada panitia kurban kayak di Indonesia masjid itu tidak ada. Karena memang kurban itu ya biasanya bela dewe dibagikan sendiri. Tapi andaikan diserahkan ke panitia boleh. Karena Rasulullah SAW itu pernah beliau itu punya 100 unta, oleh beliau disembelih sendiri 63. Jadi 60 unta, 100 unta beliau sembelih sendiri 63. Sisanya disembelihkan oleh Sayyidina Ali. Oke, ini dalil panitia itu boleh ada panitia karena Rasulullah SAW pernah minta Ali untuk menyembelihkan. Jadi panitia itu statusnya apa? Wakilnya pengkurban dalam menyembelih dan mendistribusikan. Makanya saya ngomong kemarin jangan sampai ada kas masjid yang digunakan untuk operasional kurban karena itu kepentingannya orang yang kurban. Nomor 3. Bagi orang yang kurban, kalau tidak nyembelih sendiri, sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Makanya Fatimah pernah kurban, ketika beliau kurban yang nyembelih orang. Maka Rasul mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah kumi ila udhiyatik fashhadiha. Fatimah, kamu kan kurban, yang nyembelih bukan kamu. Kalau bisa saksikanlah orang yang nyembelih kurbanmu karena itu sunnah. Jadi sunnah kurban itu disaksikan sendiri. Makanya begini, boleh ndak mindah kurban? Jadi gini, kurban itu sunnahnya di mana? Sunnahnya di tempat yang kita bisa menyaksikan. Kemarin saya ngisi fikih kurban itu ada yang tanya, Ustadz, saya itu kurban enakan di tempat kerja atau di kampung? Tergantung, sampai waktu kurban ada di mana? Karena kurban itu sunnah di tempat yang kita bisa menyaksikan langsung. Paham nggih? Jadi umpama jenengan nanti pada waktu Idul Adha, jenengan itu ada di Kalimantan, maka kurbannya paling baik di mana? Di Kalimantan, tempat yang kita bisa menyaksikan langsung. Paham nggih? Kecuali menurut mazhab Hanafi ada daerah yang lebih membutuhkan. Contoh, di sini kurbannya wis akeh. Di desa jenengan, kampung halaman, mek jenengan ndak kurban, ndak ono sing kurban. Dalam kondisi seperti ini, itu dianjurkan ditaruh di tempat yang lebih membutuhkan. Saya beberapa kali kurban itu selalu di kampung halaman saya, di Pasuruan. Saya dulu itu di kampung saya itu orang kurban jarang. Wong kadang-kadang setahun itu ndak ada yang kurban. Makanya mulai tahun kapan itu saya kalau kurban, saya selalu di kampung halaman saya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada patungan. Dulu udah ada patungan sapi itu udah ada. Kadang-kadang kurban itu kadang-kadang ada yang kurban 1 kambing. Itu pun kadang-kadang tahun depannya belum ada. Makanya saya selalu kurban di sana. Tapi begini, kalau jenengan pingin kurban di tempat yang memang membutuhkan, usul saya pamit sama panitia. Untuk apa? Nolak fitnah. Paham ya? Ojo sampai nanti jenengan tidak pernah kurban di sini, tapi mek nerimo daging kurban doyan. Kan kok panitia curiga. Ndak tuman kurban ben taun doyan mangan kurban. Padahal jenengan kurban tapi di tempat. Nah, makanya saya selalu ketika saya mau kurban, saya selalu pamit sama takmir masjid, sama panitia saya selalu ngomong, "Pak, di sini kata sing kurban, kalau tak kurban teng kampung mawon." Tujuan saya satu, nolak fitnah. Karena nolak fitnah itu dalam fikih itu wajib. Paham nggih? Nolak fitnah itu wajib. Ini usul saya dianukan. Lanjut. Para jamaah, kurban via transfer sudah saya jelaskan. Nah, ini yang ingin saya terakhir, masalah memotong kuku. Ini banyak ditanyakan biasanya. Di mana memotong kuku? Nah, ini sering ditanyakan. Ustadz, boleh enggak calon pengkurban itu memotong kuku? Ada hadis Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Hadis Bukhari. Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah seperti sekarang, warada ahadukum ayyudhiyya, dan kalian pingin untuk nyembelih, falyumsik an sya'ri wa alfari, maka hendaklah tidak kemudian memotong kuku dan rambutnya. Di hadis yang lain riwayat Muslim sama, man kana lahu dzabhun yadhba'uhu fa idza uhilla hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'ri wala min alfari. Orang yang ingin kurban kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah maka hendaklah tidak memotong rambut dan kukunya. Hadisnya ini sahih tapi ulama memahaminya beda.
Ulama memahaminya diantaranya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, larangan memotong kuku itu larangan makruh. Artinya sunnahnya tidak motong kuku. Tapi andaikan motong tidak masalah, cuma makruh. Tapi kalau Imam Ahmad hukumnya wajib, kalau motong malah dosa. Nah, tergantung jenengan mekati kurban delok nisik kukune saiki koyok harimau atau ndak. Mek kukune dawa ya seakan bojone kok dicakar terus. Kalau saya nggih. Jadi aslinya begini, aslinya ya kalau dengan mau kurban itu nggih. Ahad kemarin itu jenengan potong semua. Sing pingin potong rambut ya potong rambut, sing pingin potong kuku ya potong kuku. Jadi ahad itu 10 hari itu enggak terlalu panjang kan? 10 hari tidak terlalu panjang. Nanti waktu Idul Adha baru potong kuku. Aslinya begitu. Tapi kan ada orang dari kemarin seminggu yang lalu tidak sempat potong kuku, lali. Sekarang sudah panjang, sudah masuk Dzul Hijjah, mau kurban. Ya monggo kalau jenengan nyaman dan kuku panjang, monggo. Tapi usahakan bojone, engko turu-turu dicakari. Nah, kalau jenengan memang terpaksa potong kuku, boleh ikut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan motong kuku itu makruh. Sunnahnya tidak dipotong. Andaikan pun dipotong tidak dosa. Ini kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu beliau mengatakan ya tidak sunnah, ya tidak makruh, ya biasa saja. Sebagaimana yang lain. Oke? Ini terkait dengan masalah memotong kuku. Pun saya kira untuk bab kurban saya anggap cukup. Saya buka pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Nah. Nggih, mungkin weleng tanglet malih. Pun. Nah, ini saya lupa tadi. Apa hubungannya? Hubungannya begini. Qala ashabuna, ini disebutkan hubungannya oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan begini, Al-hikmah fin nahyi ayyabqa kamilal ajza liyutaqa minan nar. Kurban itu kan ibarat penebus kita dari neraka. Apa hubungannya tidak dipotong supaya anggota tubuh kita itu ditebus utuh? Makanya sebelum dikurbankan, rambut kita, kuku-kuku kita itu dibiarkan utuh supaya nanti ketika kurban menjadi penebus anggota tubuh kita juga utuh. Ngoten nggih? Ini kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi supaya nanti ya meskipun nanti ketika kita potong ya tetap ditebus. Kan tidak mungkin sing mlebu nerokoe kukune tok kan ya udah panas. Artinya kata Imam Nawawi sebagaimana kurban itu dipotong utuh, maka ketika kurban itu dipotong utuh sebagai penebus kita dari neraka, anggota tubuh kita juga dibiarkan utuh. Disembelihnya sama dengan disembelihnya kurban. Dipotongnya sama dengan dipotongnya hewan kurban. Nanti kata Imam Nawawi supaya nanti utuh semuanya ketika kita kemudian ditebus dengan hewan kurban kita. Nanti nggih? Ada lagi? Monggo. Nonton malih? Nggih, monggo. Betul. Kalau kita tidak nazar itu tidak wajib. Apa artinya?
Tidak wajib, sunnah. Sunnah, bukan wajib. Yang penting kita tidak berangkat dari nazar. Tidak masalah, itu sunnah. Oke. Jadi yang memang ada khilafiyah dan nanti ya, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak wajib. Jadi ada yang mengatakan, kalau ada orang mengatakan ini hewan kurbanku, itu ada yang mengatakan itu menjadi seperti nazar, hanya boleh dimakan oleh fakir miskin. Cuma ada pendapat yang mengatakan tidak. Makanya saya lebih cenderung pendapat ini. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita ikut mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan ini hewan kurbanku itu nazar, maka semua praktek yang ada di Indonesia itu salah semua. Okay. Makanya itu ikut pendapat Al-Mawardi yang mengatakan orang yang mengatakan ini hewan kurbanku itu artinya wajib disembelih, tapi tetap hukumnya sama dengan kurban sunnah. Yang kurban boleh makan, orang kaya juga boleh makan, termasuk non muslim pun boleh dikasih. Terus kalau dia kurban itu di luar pulau, betul apa? Makan bagi orang yang kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau dia nggak makan sama sekali tetap sah. Dan Oke. Menyaksikan hewan kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi umpama jangankan di luar pulau, kayak saya nih, saya itu termasuk orang yang paling tidak tegaan kalau lihat darah. Kalau saya kalau nyembelih kurban itu jarang datang. Karena memang ada tipe orang itu kan delok nyembelih itu tidak tego. Saya termasuk tipe itu. Makanya dalam fikih itu sunnah menyaksikan. Andaikan tidak menyaksikan tetap sah. Ada lagi? Oke, monggo. Jadi kalau ada non muslim perusahaan itu ngasih hewan kurban diterima, tapi itu statusnya bukan kurban. Karena bukan kurban lebih leluasa. Jadi umpomo panitia luwe, umpomo loh umpomo panitia luwe. Malam riyoyo disembelih, boleh enggak? Boleh belum bukan kurban? Paham nggih? Ya umpomo non muslim ngasih apa jenenge kambing nggih. Jadi lo panitia sing jogo wis keluwen. Sembelih malam riyoyo boleh enggak? Boleh bukan kurban. Yang ada ketentuan jelimet itu apa? Kurban. Tapi kalau yang diberikan oleh non muslim itu bukan kurban. Termasuk kan kurban apa? Iuran anak sekolah, urunan 1.000-an, tuku sapi siji. Itu kurban bukan? Bukan. Karena bukan kurban. Ya akan disembelih riyoyo ndak apa-apa, malam riyoyo ndak apa-apa. Paham nggih? Aman. Kalau selain kurban itu malah lebih leluasa. Paham nggih? Ya kalau non muslim yang ngasih hewan kurban itu sembelih malam hari enggak masalah sebenarnya. Enak riyoyo panitia ono sebagian masak, ono sebagian distribusi. Ngoten nggih? Ada lagi? Nggih, monggo, monggo. Saya tak nyala salat Id. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, sama-sama. Kepala itu ada dagingnya nggih. Ada dagingnya kan nggih? Aman berarti. Yang nggak boleh itu begini, ngasih kulitnya, ngasih jeroannya. Tapi kalau masih ada daging, tidak harus 1 kilo. Di fikih itu daging yang sekiranya pantas diberikan mentah. Dan saya lihat kepala itu yo dagingnya akeh.
Paham ya? Jadi kalau mau seperti itu sebenarnya tidak masalah. Atau buntut. Buntut kenapa pakai miskin? Buntut tahu lagi. Oh, kambing ya, kambing ya kepala enak. Kepala itu pasti ada dagingnya. Kepala pasti ada dagingnya. Atau begini, memungkinkan buatan masing-masing hewan diambil satu paha. Lebih mudah mana? Kepala. Tapi kalau pasti daging itu paha. Kalau kepala itu kan dagingnya lebih banyak. Jadi yang kalau paling aman itu masing-masing hewan diambil satu paha. Kalau memang kesulitan, kepala diberikan kepada ini monggo. Nggih, akan wong miskin. Kadang-kadang masa kula ngapunten, kula niku pernah, saya itu pernah dikasih kepala sapi setengah, Pak. Saya bingung, gawe apa iki? Akhirnya nyuruh orang masak, biayanya tok itu habis 400.000. Makanya kalau saya jenengan ngasih wakil miskin kepala, ikso wong miskin. Kalau saya mending bagian paha, paling aman tuh bagian paha, masing-masing hewan diambili paha satu-satu. Wis itu aman niku, Bun. Pasti daging niku. Seneng wong miskin dibandingkan dikasih kepala. Pengalamanku loh, niku ngurmate luwih ribet dibandingkan daging. Ngaten usul saya daging. Daging ya paha niku lho. Insyaallah gampang kan paha. Paha satu-satu. Ngoten nggih? Hon. Ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Memang anu Pak, kan hadisnya begini, tadi tak bacakan ya Pak. Al-Farih itu begini kan, hadisnya itu kan fal yumsik al-farahu. Hunya itu kemannya atau kekurbannya. Kan di hadisnya pakai hu kan kata ketiga. Nya itu nya ke yang kurban atau nya itu nyanya hewan. Tapi mayoritas ulama mengatakan nyanya itu nya ke yang pengkurban. Makanya tadi yang saya sampaikan itu adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan nyanya itu kata ketiga nyanya itu adalah pengkurban. Betul nggih? Udah Isa? Kurang 2 menit. Bon, kalau nggak ada yang tanya saya ingin nambah satu lagi. Ingatkan aja wis. Kalau bahas hari raya banyak. Bon, kalau pengingetan takut lupa, Pak. Bon. Hari raya itu sholat Id itu minimal sholat Id itu seperti sholat duha. Jangan ngiling-ngiling. Sholat Id itu minimal seperti sholat duha. Makanya nanti kalau jangan sholat Id, ndak ono khutbah sah. Ndak jamaah yo sah. Mbok menawa jenengan saking bingungnya masak tangi ini jam 10. Nang masjid wis bubar. Jenengan tetap sunnah sholat Id sendiri. Caranya bagaimana? Koyok sholat duha. Paham nggih? Ini minimum sholat Id. Yang kedua, takbir di sholat Id itu ada takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu juga sunnah. Maka nanti kalau mesen me imame lali, ojo diunjuk rasa ambek subhanallah. Paham nggih? Lus akan imame. Jadi mama imam ya, Allahu Akbar, langsung mau coba Fatihah. Maka kalau sudah baca Fatihah, jangan diingatkan. Kenapa? Fatihah itu wajib, takbir 7 itu sunnah. Kalau sudah melakukan yang wajib tidak boleh ditinggalkan gara-gara yang sunnah. Paham nggih? Oh, eling-eling pokok mek mene imame mbok menawa lali kan siap semeru. Mbok menawa lali ojo sampai diunjuk rasa. Paham nggih? Oke, saya pernah punya temen itu sampai bingung dewi. Allahu Akbar baca Fatihah, subhanallah diulangi maneng. Subhanallah maneng. Imame bingung. Salahku ki opo sih? Aku sebaliknya Fatihah kok di subhanallah. Ternyata maksudnya makmum itu ndak moco takbir. Lo imamnya itu akhirnya sholatnya tambah amburadul. Kok lali ki aku selai opo? Ayo usul saya mek wis imame mari Allahu Akbar kok moco Fatihah
jenengan meneng tok wis jarno imame saeling-elinge. Ngoten nggih? Pun ini kemauan yang perlu saya sampaikan, saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.